Semarang Berlian Media TV, media perekat bangsa. 3 universitas menggandeng Yayasan Bayu, dan Kantor Hukum Gandiwa & Partner, menggelar seminar internasional, yang berlangsung di Gedung Lokakrida Lantai 8, Pemkot Semarang, Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. 3 universitas itu terdiri, Undaris Ungaran, Universitas Al-Azhar Indonesia dan Universitas Potensi Utama Medan. Seminar tersebut mengusung tema, pro dan kontra, pengesahan KUHP baru, terkait perzinahan dan kohabitasi, alias kumpul kebo. Seminar itu menghadirkan narasumber, Profesor Dr. Suparji Sarjana Hukum, Magister Hukum, Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Surya Kusuma Wardana, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Dosen Fakultas Hukum Undaris Ungaran, Emi Handayani Sarjana Hukum, Magister Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, serta Edi Kristianta Tarigan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan. Ketua Panitia Seminar Internasional, Surya Kusuma Wardana mengatakan, di awal tahun 2023, kita mendapatkan kado istimewa, berupa KUHP baru. Dalam seminar ini akan kita diskusikan mengenai, pasal tentang perzinahan dan kohabitasi, atau kumpul kebo, yaitu pasal 411 dan 412, ujarnya. Dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 itu minimal 10 juta. Hal tersebut memancing reaksi berbagai pakar tanah air. Jadi menimbulkan pro dan kontra. Ya wajar aja menimbulkan pro dan kontra karena segala sesuatu yang baru itu banyak yang pro juga banyak yang kontra karena merasa kaget juga ya kan. Wah. Sementara itu, PLT Wali Kota Semarang yang diwakili Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang, Satrio Imam menuturkan, polemik terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah terasa pada saat diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pertentangan cukup sengit, dan polemik sudah dirasakan, sehingga berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang 1 2023 ini ada di sana ada selain perzinahan, ada berita hoaks, makar, kemudian ada vandalisme, itu juga diatur di sana. Sehingga bukan hanya terkait dengan perzinahan atau kohabitasi yang menjadi perdebatan. Vandalisme dan juga makar ini sebenarnya juga menjadi perdebatan di masyarakat. Pada kesempatan sama, dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Emi Handayani menuturkan. Dalam hal ini juga saya beranggapan bahwa dalam hal yang saya pikirkan harusnya ada keseimbangan antara ideologi yang diadopsi dengan masyarakat adat, tradisi adat, religion state-nya itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara tentang based on the value and ideologi adopted by indigenous people, tentunya region dan state-nya juga harus diperbarui. Hal senada juga disampaikan, dosen Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama Medan, Edi Kristianto Tarigan, mengatakan, dirinya kontra terkait pasal perzinahan dan kohabitasi atau kumpul kebo. Menurutnya, perkawinan timbul dari dasar cinta, antara wanita dan pria sehingga, bersepakat melangsungkan perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, berdasar keyakinan masing-masing. Perzinahan itu tidak sama dengan perselingkuhan, tetapi perselingkuhan adalah dasar seseorang itu melakukan perzinahan. Ya, ada beberapa faktor saya sebutkan ya, kenapa orang melakukan perzinahan ya, yang didasarkan kepada perselingkuhan. Yang pertama, merasa kurang diperhatikan atau dicintai oleh pasangan atau kurangnya kasih sayang. Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji menuturkan, kohabitasi atau kumpul kebo, bukan sesuatu yang beradab, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Konstitusi kita, mengandung nilai-nilai hak asasi manusia, agama, dan kepercayaan yang menjunjung tinggi, nilai-nilai moral, ujarnya. Batu uji kita adalah perbandingan di negara lain. Bahwa beberapa negara itu juga menerapkan tentang aturan cohabitation tadi itu, tetapi dalam skala yang terbatas. Misalnya
untuk di Norwegia dan Polandia itu dilakukan ketika cohabitation itu dilakukan bersama dengan anak, yaitu ada di pasal 193 KUHP Polandia. Misalnya juga kalau kita lihat di Singapura, Malaysia, Brunei, India, atau Selandia, itu dilarang dalam konteks cohabitation itu laki-laki hidup dengan seorang perempuan bahwa yang bersangkutan telah kawin secara sah dengan pihak laki-laki. Jadi ini juga bagian yang dilarang di negara-negara tersebut. Dalam acara seminar, ketiga universitas yaitu Undaris, Universitas Al-Azhar Indonesia, serta Universitas Potensi Utama, melakukan Memorandum of Agreement. Demikianlah, Taufik, Berlian Media TV, melaporkan.